Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai mengaji sebagaimana biasa, mari kita membaca Ummul Kitab Tartibul Fatihah ala Al-Fatihah khassah li muallifi kitab Sabilil Iddikar Imamina al-Jalil Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman sekalian, apa kabar Anda semua? Hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga Ramadan kita tahun ini. Semoga puasa saya, puasa sampean semua, dan semua orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di belahan dunia manapun, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita menjadi wasilah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dosa yang telah kita lakukan. Semoga puasa kita menjadi wasilah untuk kita meningkatkan diri menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepadanya, menjadi hamba Allah yang semakin meyakini bahwasanya segala sesuatu baik dan buruknya datang dari Allah, menjadi hamba Allah yang semakin mencintai nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mengaji kita kali ini kita sampai kepada halaman berapa itu? Halaman 13. Halaman 13 di situ wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna nadharna fi jumlatil a'mar allati tamurru 'ala ibni adam wa yamurru 'alayha fawajadnaha tarji'u ila khamsatin likulli wahidin minha ajalun walil insani fi kulli wahidin minha atwarun yatatawwaru fiha wa yantaqilu minha wa ahwalun tahawwala alaihi walin nasi fi dzalika ikhtilafun wa tawafuqun wa tabayunun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna nadharna, bahwasanya menurut kami, katanya Al-Imam Al-Haddad pengarang kitab ini, anna nadharna, bahwasanya menurut kami, fi jumlatil a'mar allati tamurru 'ala ibni adama, fi jumlatil a'mar, bahwasanya bilangan umur itu, ya, jumlah umur itu, hitungan umur itu, allati tamurru 'ala ibni adama, yang meliputi manusia, wa yamurru 'alaiha ibnu adam, yang meliputi manusia dan yang dilalui oleh manusia. Jadi kalau kita dengar kata ibnu adam, itu artinya manusia. Sebab Nabi Allah Adam alaihissalam tidak pernah menurunkan selain manusia. Jadi ibnu adam itu manusia. Sebagaimana sebuah hadis, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Itu kan? Jadi ibnu adam itu manusia. Jadi manusia bisa disebut dengan al-bashar, bisa disebut dengan al-insan, bisa disebut an-nas, bisa disebut ibnu adam, dan seterusnya. Ya. Jadi menurut Al-Imam Al-Haddad, umur manusia itu dibagi menjadi 5. Fawajadnaha, hal tersebut, yakni pembagian umur manusia menjadi 5 itu, tarji'u ila khamsatin, ya, ila khamsatin, ada 5. Yang mana likulli wahidin min, setiap tingkatan, setiap fase dari umur manusia itu ajal, ada batas akhirnya. Sebagaimana satu di antara fase umur manusia adalah dia tinggal di rahim ibu, di perut ibu. Itu kan fasenya itu berapa? 9 bulan rata-rata yang kita ketahui, tapi bisa kurang dari itu, bisa juga lebih dari
dari itu. Itu adalah ajal. Jadi ajal itu keluar dari perut ibu itu sudah ajalnya, batas akhir tinggalnya di dalam perut itu sudah berakhir. Sama dengan kita nanti pada saat umur 60, 70, 80, 90, 100 mungkin, ketika kita sudah mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan kematian, itu adalah batas akhir ajal kita. Itu adalah ajal kita telah sampai. Nah, likulli wahidin minha, setiap fase dari kehidupan manusia yang 5 itu ajal. Ada batas akhirnya. Makanya kan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kan setiap manusia itu mempunyai batas akhir kehidupan, yang mana idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang batas akhir kehidupan tersebut, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada seorang pun yang bisa memajukannya, wala yastakhirun, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk meminta tunda. Jadi umur manusia itu, ajal manusia itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipercepat. Ya, makanya kemudian sebagaimana saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika beliau meninggal, beliau ratusan kali ikut perang, tapi meninggalnya tetap di atas tempat tidur. Itu pun ketika meninggal ada 70 tusukan di dada, di bagian dada, di bagian depan ini, di sini. Tapi tidak ada satu tusukan pun yang ada di punggungnya. Itu menandakan bahwa Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika berperang, dia tidak pernah begini. Dia selalu maju terus ke hadapan. Ya, tidak pernah ngeles. Makanya kemudian 70 tusukan itu semuanya ada di bagian depan, tidak ada satu pun di bagian belakang. Itu pun yang seperti itu Sayyidina Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidurnya. Itu artinya bahwasanya perang itu tidak mempercepat kematian. Ya, sebagaimana leha-leha di rumah pun tidak memperlambat kematian. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini telah mempunyai ajal yang disebutkan tadi itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Likulli wahidin minha ajal, ya, jelas ya. Walil insani fi kulli wahidin minha atwar. Nah, jadi likulli wahidin, setiap fase dari kehidupan itu ada ajal, dan pada setiap fase itu ada atwar. Ada atwar, sebagaimana janin di dalam perut itu kan berkembang sampai kemudian membesar hingga akhirnya lahir. Sama dengan manusia, fase kehidupan di dunia itu ada atwar, ada tingkatan-tingkatan di situ, yang mana lahir perut itu bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian tua dan mati. Itu fase kehidupan yang normal. Walaupun ada kalanya di dalam kandungan dia sudah meninggal. Ada kalanya juga baru lahir sudah meninggal, ada kalanya anak-anak baru meninggal, dan seterusnya. Ya. Kemudian yatatawwaru fiha. Jadi pada setiap fase itu ada perkembangan, ada pertumbuhan. Ya, makanya yatatawwar itu berkembang, tumbuh, ya. Nah, wa yantaqilu minha. Jadi berkembang, berpindah dari satu pertumbuhan ke pertumbuhan berikutnya, terus begitu. Ya, terus begitu. Sehingga akhirnya sampai kepada puncak nantinya. Nah, dan likulli wahidin minha ahwal wa ahwalun tahawwala alaihi. Jadi keadaan manusia itu berubah-ubah, ya. Jadi ada at-tatawwur, ada perkembangan, tapi juga ada dinamika perubahan keadaan. Jadi manusia itu tidak mungkin dia sentiasa berada dalam satu keadaan, ya. Termasuk keadaan bahagia, susah, itu satu keadaan, ya. Keadaan di atas, di bawah. Jadi itu adalah dinamika kehidupan yang sangat niscaya dalam kehidupan ini, tidak mungkin dihindari. Karena watak manusia, dasar pembawaan manusia itu memang berubah. Dia tidak mungkin berada pada satu keadaan. Makanya disebutkan di sini likulli wahidin minha atwar, ya. Atwar tadi. Wa likulli wahidin minha ahwal wa ahwalun tahawwala alaiha.
Walinnasi fi dzalika ikhtilaf. Nah, ini penting juga. Dalam setiap fase, dalam setiap perubahan, dalam setiap pertumbuhan masing-masing manusia itu tidak sama. Antara saya dengan sampean, sampean dengan dia, saya dengan dia, itu berbeda. Itu berbeda. Ya, pencapaian perkembangannya itu berbeda. Pencapaian perubahannya itu berbeda. Katakanlah contoh yang paling konkret. Kita sama-sama sekolah ini. Berada di sekolah yang sama, berada di kelas yang sama, berada di jurusan yang sama, tapi yang kita dapatkan itu tidak sama. Bahkan ada mungkin yang hanya putus di tengah jalan. Ada yang mendapatkan nilai bagus, ada yang mendapatkan nilai jelek, dan seterusnya. Itu adalah keadaan. Pekerjaannya sama. Makanya kemudian banyak istilah penggawean iku iso ditiru, tapi rezeki orang iso ditiru. Ini penting. Ada orang jual bakso, kita lihat jual bakso, jualannya biasa saja, tapi ternyata rame. Kemudian kita ingin meniru, kita bisa meniru dia jualan bakso. Apakah kita akan bisa meniru dia untuk mendapatkan pembeli yang banyak? Itu beda. Nah, makanya kemudian disebutkan di sini walinnasi fi dzalika ikhtilaf. Ya. Fi kulli wahidin tadi itu ikhtilaf. Dalam satu fase yang sama, ada orang yang soleh, ada orang yang toleh, ada orang yang buruk, ada orang yang baik, dan seterusnya. Nah, ada kaya, ada miskin. Nah, ikhtilaf. Wa tawafuq apa? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Tidak sama. Dalam apa? Fisik saja itu ono sing dhuwur, ono sing ndek. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi. Fisik saja, ada yang kurus, ada yang lebar badannya, gemuk. Nah, jadi begitulah tawafuq, ikhtilaf dan tawafuq wa tabayun. Apa itu ya? Tabayun itu kan saling menjelaskan. Ya, intinya ada ikhtilaf, ada at-tawafuq, kemudian ada at-tabayun. Masing-masing mempunyai penjelasan masing-masing. Masing-masing mempunyai kriteria masing-masing. Masing-masing mempunyai apa? Bukan kriteria, apa namanya? Profil masing-masing. Nah, masing-masing mempunyai profil masing-masing. Bisa mempunyai profesi masing-masing. Tidak mungkin manusia itu disamakan dalam satu profesi. Tidak mungkin manusia itu ditempatkan dalam satu tempat tinggal, tidak mungkin. Umpama menusoi kabeh manusia ini semua tinggal di Indonesia, nggak cukup Indonesia ini. Jadi sebenarnya kita ada yang tinggal di Eropa, ada yang tinggal di Asia, ada yang tinggal di Afrika. Di Indonesia ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Sulawesi, ada yang tinggal di Pulau Jawa. Itu adalah dinamika penyebaran keberadaan manusia di muka bumi ini. Itu adalah sunnatullah. Makanya kemudian dalam segala dinamika yang lain pun, bukan hanya tempat tinggal, negara, dan lain sebagainya, afiliasi organisasi, afiliasi partai, itu adalah hal yang niscaya. Ya, kalau semuanya ikut PDI misalnya, lantas buat apa kita bernegara? Kalau semuanya ikut Golkar misalnya, lantas buat apa kita bernegara? Kalau semuanya ikut PKS misalnya, lantas buat apa kita bernegara? Jadi sebenarnya kita slow saja, woles saja, santuy saja menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Karena itu adalah tabayun, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad. Jadi likulli wahidin min a'mari al-bashar, min a'mari an-nas, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan. Kemudian ada at-tawafuq. Kemudian ada at-tabayun. Nah, jadi kita berbeda, yang disebut dengan ikhtilaf, nggak mungkin sama kita. Ada at-tawafuq. At-tawafuq itu tingkatan posisi masing-masing, rendah, sedang, tinggi. Kemudian ada at-tabayun, ada profil diri kita masing-masing. Saya katakanlah apa ini? Saya ini juga nggak jelas juga profil saya. Disebut ustadz juga nggak ustadz. Orang bilang saya penulis juga nggak penulis. Jadi saya ini nggak jelas. Ada orang yang memang jelas dia kiai, jelas dia ustadz, dia jelas pengusaha, jelas pedagang, jelas petani, jelas nelayan. Itu bagian dari at-tabayun untuk menjelaskan jati diri setiap orang. Sebab orang itu tidak mungkin sama. Ya, jadi
Orang yang memaksa kepada orang lain untuk sama dengan dirinya, itu mengingkari fitrahnya sebagai manusia, mengingkari sunnatullah yang telah Allah gariskan. Nah, jadi ini penting. Ya. Ada at-tabayun. Oke, kita berikutnya masuk kepada apa yang disebut dengan 5 fase kehidupan manusia itu. Al-umrul awwal. Umur yang pertama adalah minha. Jadi minal khamsa, yakni al-umrul awwal minal khamsa. Jadi umur pertama dari 5 fase kehidupan manusia itu, yang pertama adalah min hini khalaqallahu Adam alaihi salam. Jadi fase umur manusia yang pertama itu dimulai dari sejak diciptakannya Adam alaihi salam. Itu adalah fase yang pertama. Dari sejak diciptakannya Adam atau Abuna Adam atau Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, itu adalah fase kehidupan manusia yang pertama, yang dilanjutkan itu tetap dalam fase yang pertama, ya. Min hini khalaqallahu Adam alaihissalam wa dhammana dhahrahu. Dhammana itu memuati atau meletakkan, apa ya? Dhammana itu apa? Memuati. Kayak gini. Ini kan? Ditaruh di sini. Ini namanya dhammana ala hadha. Aw wada'a alaihi. Ya, meletakkan di situ. Membebankan. Jadi setelah Adam diciptakan dan dibebankan di pundaknya itu ala dhahrihi. Dhahar itu punggung. Membebankan di pundak Adam itu, atau nanti bisa kita terjemahkan sebagai sulbi. Ad-dhahru itu disebut dengan sulbi. Wa dhammana dhahrahu, membebankan pada punggung Adam itu apa? Ad-dzurriyyata. Yang sebenarnya semua manusia dari dulu sampai kiamat nanti itu berasal dari sulbi Adam, berasal dari tulang rusuk Adam yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula dia diciptakan. Jadi sudah ada di situ. Jadi semua kita ini sebenarnya pecahan dari tulang rusuk yang sama, berasal dari punggung yang sama, yaitu punggung moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Wa dhammana dhahrahu ad-dzurriyyata. Ad-dzurriyyata yang seperti apa? Keturunan seperti apa? As-su'ada minhum wal ashqiya. Baik yang berbahagia ataupun yang menderita. Baik itu yang buruk ataupun yang baik. Baik itu yang toleh ataupun yang soleh. Ustadz, perampok, maling, pedagang, itu berasal dari tulang rusuk yang sama, berasal dari sulbi yang sama, berasal dari punggung yang sama. Itu siapa? Punggungnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, siapapun dia itu saudara kita. Perhatikan itu. Wa dhammana dhahrahu, yani dhahra Adam ad-dzurriyyata as-su'ada minhum wal ashqiya. Falam tazal, dan masih seperti itu, berada di punggung itu. Falam tazal tantakilu. Falam tazal tantakilu min sulbin ila rahimin. Berikutnya nanti dari punggung Adam ini, dipindah ke rahim. Siapa rahim yang pertama? Rahim yang pertama itu Ummuna Hawa. Jadi perhatikan ya. Ibu Hawa itu Hawa. Jadi tulisannya itu ha, waw. Wawnya ditasdid. Kemudian ada alif, kemudian ada hamzah. Jadi bacanya itu Hawa, bukan Hawa. Kalau Hawa pakai ha, Hawa itu hawa nafsu. Hawa yahwi hiwaya. Hawa yahwi hiwaya, syahwat, keinginan. Tapi ibu kita, istrinya Nabi Adam itu Hawa, namanya adalah Hawa. Itu yang disebut dengan min sulbin ila rahimin, dipindahkan dari punggung Adam kepada rahim, dan seterusnya seperti itu. Falam tazal tantakilu min sulbin ila rahimin wa min rahimin ila sulbin. Perhatikan ya. Jadi dari punggung, dari tulang rusuk, dari sulbi ke rahim, rahim orang perempuan. Jadi jadi gini, keturunan kita manusia itu kalau pada laki-laki itu ada dalam sulbinya, ada di punggungnya, ada di tulang rusuknya. Tapi kalau pada perempuan ada di dalam rahimnya. Makanya disebutkan di sini walam tazal tantakilu min rahimin
ila sulbin wa min sulbin ila rahimin wa min rahimin ila sulbin. Begitu seterusnya. Dari tulang rusuk yang satu ke rahim yang satu, dari rahim yang satu ke rahim berikutnya, dari rahim yang satu ke sulbi berikutnya, dari sulbi yang satu ke rahim berikutnya, dan begitu seterusnya. Itu terus yatasalsal, terus berkesinambungan seperti itu. Ila an kharaja, kapan dia berakhir? Kapan dia berakhir? Kapan dia berakhir? Fase ini, fase yang pertama itu berakhir ila an kharaja kullu wahidin minhum min baini abihi wa ummihi. Ini penting. Jadi fase yang pertama itu adalah fase sejak Nabi Allah Adam diciptakan. Ya, ini kita misalnya itu kan sudah ada di sana. Kita ini dulunya sudah ada di punggungnya Nabi Allah Adam, menjadi bagian dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam, menjadi bagian dari sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian pindah ke rahimnya Ibu Hawa, dari Ibu Hawa pindah ke sulbinya, entah itu Qabil entah itu Habil, turun lagi ke anaknya, dari perempuan ke laki-laki, perempuan ke laki-laki, perempuan ke laki-laki, perempuan ke laki-laki, sampai kemudian menjadi kita. Di rahim ibu kita yang terakhir, di rahim ibu kita yang terakhir, di situ kemudian kemana ini? Di rahim ibu kita yang terakhir. Ila an kharaja kullu wahidin minhum min baini abawaihi wa ummihi, min baini abawaihi wa ummihi. Jadi ini penting disebutkan di sini. Kenapa? Siapa namanya ini? Al-Imam Al-Haddad tidak menyebutkan kharaja min batri ummihi atau min rahimi ummihi sebagai akhir dari fase yang pertama, tapi disebutkan di sini kharaja min baini abihi wa ummihi, karena kita ini anaknya bapak ya anaknya ibu. Makanya kan ana guyonan, ya gak mungkin ana manusa iku esuk meteng dhewe, ya nek wedhus. Iya nek wedhus ngoset tok ae nang wit iso meteng. Jadi kita ini, ya Mas Maksum ya, ikut aku Mas Maksum itu, kita ini anak bapak, anak ibu, makanya kita itu harus menghormati keduanya, harus menyayangi keduanya, karena kita ini anaknya bapak ya anaknya ibu, anaknya ayah dan anaknya ibu, bukan anaknya ibu saja. Sebab ibu kita itu bisa hamil karena ada bapak kita. Guyonane wong Jawa iku, ya nek wedhus ngoset tok iso meteng. Ini kalau nggak puasa saya harus minum ini. Jadi di sini menarik. Al-Imam Al-Haddad menyebutkan akhir dari fase yang pertama itu ila an kharaja min baini abawaihi, min baini ummihi wa abihi. Jadi abawan itu ayah dan ibu, tapi kalau ab saja itu bapak, kalau saja itu ibu. Tapi kalau abawan min baini abawaihi, keluar dari ibu kita, keluar dari bapak dan ibu kita. Menarik. Dulu di Yaman itu, jadi kalau orang Arab itu, kalau perceraian sampai kepada pengadilan itu azim, itu sesuatu yang aib besar, sesuatu yang besar. Kalau sampai ke pengadilan, ceritanya itu di Arab itu ada suami istri. Ini ketika talaknya sudah dijatuhkan oleh hakim, rebutan hak pengasuhan anak. Katanya istrinya itu, ana ahakku minhu ala hadzal walad. Aku berhak untuk mengasuh anak ini daripada dia, Pak Hakim, katanya istrinya. Kenapa? Li'annil ladzi hamaltuhu. Karena aku yang mengandungnya, membawanya. Nah, kalau bahasa sebenarnya karena aku yang mengandung dan membawanya. Wa ana alladzi wada'tuhu, dan aku yang melahirkannya. Nah, katanya istrinya itu. Ya, ana allati hamaltuhu wa ana allati wada'tuhu, katanya istrinya. Kemudian aku yang mengandungnya dan aku yang melahirkannya. Yang suaminya menjawab, apa katanya? La ya maulaya al-qadhi,
Tidak, Tuan Hakim. Ana haqqu minha ala hadha al-walad. Aku yang lebih berhak daripada dia untuk mengasuh anak ini daripada dia. Kenapa? Ana hamaltuhu qabla an tahmilahu hiya. Aku sudah mengandungnya, sudah membawanya di punggungku sebelum dia membawa. Wa ana wada'tuhu qabla an tada'aha hiya. Jadi aku sudah mengeluarkannya sebelum dia mengeluarkan, sebelum dia melahirkan. Ayo. Saman mau jawab apa? Ini masing-masing yang tadi istrinya mengaku dia mengandung dan melahirkan. Yang suaminya dia mengaku dia yang duluan membawa sebelum dia membawa, sebelum dia hamil. Dia mengaku mengeluarkan pertama sebelum dia mengeluarkan, sebelum dia melahirkan. Apa katanya istrinya? Dijawab lagi. Naam. Anta tahmilahu qabla an ahmil. Wa anta tada'ahu qabla an adha. Kata istri, iya kami memang lebih dulu membawa, lebih dulu mengeluarkan. Lakin perhatikan, lakinnaka wada'tahu syahwatan wa ana wada'tuhu kurha. Engkau mengeluarkan dia dulu itu dalam keadaan syahwat, enak-enakan, mermelek. Wa ana wada'tuhu kurha. Aku mengeluarkannya dengan taruhan nyawaku. Makanya kemudian sama hakim akhirnya dikasihkan istrinya. Jadi podo-podo nggowone, gembole, podo-podo ngetokno, mengeluarkannya. Akan tetapi kalau kita laki-laki itu membawanya dengan ente nggak kerasa malah. Ini banyak anak di sini nih. Banyak anak di sini. Nah, tapi kita nggak terasa. Dan saat mengeluarkan nanti memang kita mengeluarkannya dengan enak, dengan syahwat. Tapi kalau perempuan istri kita, dia ketika hamil membawa itu dengan susah payah, berat di perutnya. Kemudian melahirkannya pun dengan taruhan nyawanya. Jadi makanya kemudian yang berhak itu adalah perempuan. Jadi itu ceritanya ya. Tapi bahwasanya kita ini semua adalah anak, ayah dan ibu kita adalah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian berlanjut. Wal umru ats-tsani. Umur yang kedua. Al umru ats-tsani min hini khurujil insani min baini abawaihi ila dunya. Nah, jadi fase kehidupan manusia yang kedua itu min hini khurujil insan, sejak manusia keluar min baini abawaihi, dari ayah ibunya, ila dunya, ke dunia, sejak dia lahir ke dunia. Itu adalah fase yang kedua. Ya. Ila waqti mautihi, sampai kemudian nanti mati. Wa khurujihi minad dunya, sampai kemudian mati dan dikubur. Itu adalah selesai fase yang kedua. Jadi fase yang kedua itu sejak kita lahir ke dunia sampai kemudian mati dan dikubur. Itu adalah fase yang kedua. Ya. Berikutnya al-umru ats-tsalits wal umru ats-tsalits. Al-umru ats-tsalits itu fase umur yang ketiga ada min hini khurujil insani minad dunya bil mauti. Min khurujil insani min hini khurujil insan minad dunya bil mauti, sejak dia mati atau keluar dari dunia ini, ila an yab'atsahu Allahu bin nafkhi fis-sur. Jadi fase umur yang ketiga itu sejak kita mati dikubur ila an yab'atsahu Allahu bin nafkhi fis-sur, sampai kemudian sangkakala sebagai pertanda datangnya kiamat itu ditiup. Sampai kemudian sangkakala itu ditiup, trompet sebagai pertanda kiamat telah datang itu ditiup. Itu adalah akhir dari fase kehidupan manusia di barzakh, di kuburan. Watilka muddatul barzakh. Di sini disebutkan watilka muddatul barzakh. Ini adalah barzakh. Jadi barzakh itu, kuburan, adalah fase kehidupan manusia yang ketiga, yang dia masanya adalah sejak kita dikubur, berpindah dari atas tanah ke bawah tanah, sampai kemudian nanti sangkakala sebagai pertanda datangnya kiamat ditiup. Berakhir itu fase yang ketiga. Sekarang al-umru ar-rabi'. Sedangkan fase umur yang keempat min hini khurujil insan min qabrihi, sejak dia dibangkitkan dari kuburnya, dikeluarkan dari kuburnya. Makanya kemudian teman-teman sekalian, satu di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak bisa diganggu gugat, mempercayai adanya barzakh. Makanya saya ada kelompok besar di Indonesia yang saya tidak akan menyampaikan dalam live ini, yang tidak mempercayai barzakh, tidak percaya barzakh. Ya, insya Allah
teman-teman tahulah, ya, ada kelompok besar di Indonesia tidak mempercayai adanya barzakh. Bukan hanya di Indonesia, ada di dunia juga kelompok ini. Tidak mempercayai adanya barzakh, tidak mempercayai adanya siksa kubur. Padahal hadis-hadis yang menjelaskan tentang kubur itu banyak. Nah, di sini disebutkan barzakh itu adalah fase kehidupan manusia. Ya, tidak bisa diganggu-gugat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka bilang kalau ada orang, ada kelompok yang tidak mempercayai adanya barzakh, dia bisa dipastikan bukan bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Oke, kita lanjutkan. Al-umru ar-rabi'. Fase kehidupan manusia yang keempat, tu min hini khurujil insan min qabrihi, sejak dia dikeluarkan dari kuburnya, au min haitsu sya'allahu bin nafkhi fis-sur, atau sejak sangkakala sebagai pertanda datangnya kiamat itu ditiup. Itu adalah dimulainya fase yang keempat, liyaumil ba'fi wan nusyur. Jadi hari kiamat itu macam-macam. Ada disebut dengan yaumul ba'fi, ada disebut dengan yaumun nusyur, yaumun nasr. Al-ba'f itu dibangkitkan, ya. Wan nusyur itu disebar. Ya, tapi itu bagian dari nama-nama kiamat. Yaumul ba'fi, yaumun nusyur. Ini disebutkan sini liyaumil ba'fi wan nusyur ilal hasr. Maka disebut padang mahsyar. Al-hasyr itu adalah tempat hari kiamat nanti. Ya, sebelum yang disebutkan di sebelah matahari satu jengkal di atas kepala. Yang disebutkan dalam satu hadis, la dhilla illa dhilluhu, yang tidak akan ada naungan lagi selain naungannya Allah Subhanahu wa taala ketika matahari sudah satu jengkal di atas kepala, panasnya enggak ketulungan dan seterusnya. Illa dhilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang satu di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan di mahsyar pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah, itu al-imamul adil, al-imam al-adil dan seterusnya. Ada 7 kelompok. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, dan seterusnya itu, ya. Itu ada 7. Tapi kita kalau tidak akan membahas itu, kalau membahas itu panjang nanti. Kita teruskan ini saja. Wal wuqufi baini yadayhi, yani yadaillah. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian teman-teman sekalian, kita tanpa keraguan meyakini bahwasanya kelak kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita tentukan di dunia. Apakah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi orang soleh, dalam keadaan menjadi orang yang benar, dalam keadaan menjadi orang yang baik, atau dalam keadaan menjadi orang jahat, menjadi orang durhaka, menjadi orang tidak baik, dan seterusnya. Itu kita sekarang yang bisa menentukannya pada saat kita masih berada di dunia ini. Kita akan dihadapkan. Al-wuqufi baini yadayillah, yani yadayhi lil wazni wal hisab. Lil wazni wal hisab. Untuk apa kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lil wazni wal hisab. Wazn itu timbangan. Wazn untuk ditimbang. Ma baina al-a'mal as-salihah. Ma baina al-a'mal as-salihah wal a'mal as-sayyi'ah. Antara amal kita yang baik dan amal kita yang buruk akan ditimbang. Ditimbang. Kemudian wal hisab akan dihitung. Akan dievaluasi, hisab itu hitungan, akan dihitung. Kalau tadi al-wazn itu ditimbang, al-hisab itu dihitung lebih banyak mana antara kebaikan dan keburukannya. Lebih banyak mana antara ibadah dan durhakanya. Lebih banyak mana antara ketaatan dan pengingkarannya. Itu nanti akan ditimbang dan akan dihitung. Makanya jangan macam-macam, nanti itu ada. Wal murur 'ala sirat, ini juga penting. Wal mururi 'ala sirat. Kita akan meniti sirat. Kita tidak akan berdebat tentang sirat itu seperti apa. Yang disebutkan seperti
satu rambut yang dibelah 7 dan seterusnya, membentang di atas neraka dan seterusnya. Kita tidak akan berdebat tentang itu, tapi bahwasanya sirat itu ada. Ala sirat wal akhdi al-kitabi wal akhdi al-kitab. Jadi Alkitab, catatan kita itu akan ditunjukkan. Jadi file kehidupan kita itu akan ditunjukkan. Semuanya rapi dalam arsip malaikat. Raqib wa atid. Raqib, atid. Itu jelas arsipnya. Jadi jelas. Berdasarkan tempat ada. Berdasarkan tempat. Abror ini dulu ketika tinggal di Kangean melakukan ini saja. Abror ini dulu ketika di Surabaya melakukan ini saja. Abror ini dulu ketika tinggal di Sidoarjo melakukan ini saja. Sekarang tinggal di Lawang. Nanti sebelum mati entah tinggal di mana lagi. Itu semuanya ada berdasarkan tempat. Ada juga berdasarkan masa. Berdasarkan waktu. Abror ini ketika umur sejak balik ya tentunya yang dihitung ya sejak balik. Pertama balik dia umur berapa? Umur 12 tahun, umur 10 tahun. Dia melakukan apa saja? Sampai umur 20 melakukan apa saja, 30 melakukan apa saja, 40 sekarang ini melakukan apa saja, sampai nanti menjelang kematian ada. Jadi semuanya catatan itu rapi berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu. Ya itu dihitung semuanya. Ila ghairi dzalika dan lain sebagainya itu min mawaqifi al-qiyamati. Warna-warninya keadaan di hari kiamat nanti itu banyak. Min mawaqifi al-qiyamati wa ahwaliha. Jadi keadaan kiamat itu jangan dibayangkan enak. Jadi wasadaidiha wa ahwali. Jadi ada ahwal pakai ha, ada ahwal pakai ha. Nah, jadi ahwal pakai ha itu keadaan. Tapi kalau ahwal itu apa ya? Kegentingan. Makanya kemudian tsunami di Aceh dulu itu haul itu kegentingan yang sangat ahwal itu. Begitulah juga kegentingan yang akan kita dapati kelak, yang akan kita hadapi kelak pada hari kiamat. Kegentingan yang sangat. Ketika kita di mahsyar, manusia itu nggak kuat berada di mahsyar. Dia datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sudahlah ya Nabi Adam, sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah kami dihisab, segeralah kami ditimbang, segeralah kami diadili agar jelas siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Sebab ini saja sudah nggak kuat kita. Ya, tidak ada. Disitulah kemudian adanya as-syafa'ah. Ya, di situ ada as-syafa'ah. Jadi min syafaati Rasulillah itu an yataqaddama ilallah, untuk maju kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar hisab, agar pengadilan disegerakan. Itu min naui syafaati Rasulillah. Sampai kemudian as-syafa'atu al-kubra, yaitu ketika ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang masuk neraka, yang kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar orang ini dikeluarkan dari neraka. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ini penting. Kiamat tidak main-main, teman-teman sekalian. Kiamat tidak main-main. Kita mempercayai al-imanu bil yaumil akhir. Makanya kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan setulusnya. Karena sebejat apapun kita, ketika kita mati, masih tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Kita berhak untuk meminta syafaat kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Ambil tisu itu.
Ah, itu adalah fase kehidupan manusia yang keempat. Kemudian fase kehidupan manusia yang kelima itu, ya, min waqti dukhulil insan fil jannah. Jadi dimulainya fase kehidupan manusia yang kelima itu min waqti dukhulil insan fil jannah. Ketika manusia sudah masuk ke surga. Itu bagi yang sudah masuk surga. Jadi orang yang beriman itu pasti akan masuk surga. Tinggal kapan masuknya itu di sini dijelaskan. Tapi yang pasti bahwasanya fase kehidupan manusia yang kelima yang terakhir itu adalah ketika dia sudah masuk surga. Tidak ada lagi kehidupan lagi setelah itu. Ya. Min waqti dukhulil insan fil jannati ilal abad. Perhatikan di sini. Manusia itu akan mengabadi di surga. Nah, tidak ada ujung waktu, tidak ada akhir zaman. Kita akan abadi ilal abadil abad di sini. Ya, ilal abad. Wa hadha huwa al-umru alladhi disebut. Ini adalah umur, ini adalah fase dari kehidupan alladhi lang qidha'a. Tidak ada masa putusnya, tidak ada masa putusnya, tidak ada akhirnya. Lang qidha'a wala ghayata, tidak ada ujung. Tidak ada ujung. Itu di surga. Itu di surga. Makanya tidak ada yang abadi. Dunia ini tidak abadi. Yang abadi itu tidak ada ujung, tidak ada putusnya, itu hanya di surga. Au, nah, itu kalau orang yang masuk surga. Au min hini dukhuli ahli nar, na'udzubillah wa li'adzubillah. Min hini dukhuli ahli nar ila nar. Ketika ahli nar itu masuk neraka. Itu juga adalah akhir dari kehidupannya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang orang yang masuk neraka ada penjelasannya. Nah, kalau tadi orang masuk surga sudah selesai dia di surga, sudah aman, tentram, abadi selama-lamanya di surga. Tapi kalau kita berbicara tentang ahli neraka, orang masuk neraka, wa ahwaluhum yani ahwalun nar, keadaannya orang-orang yang masuk neraka itu mukhtalifatun fi dzalika, bermacam-macam. Faminhum, di antara orang yang masuk neraka itu, faminhum al-khalidul mu'abbad bila ghayatin wala nihayatin. Ada orang yang masuk neraka, dia itu khalid, kekal, bila ghayatin, tanpa ujung, selamanya, wala nihayatin, selamanya di neraka itu tidak berakhir. Na'udzubillah. Siapa mereka yang akan mengabadi dalam neraka? Wahumul kafirun. Al-kafirun, orang-orang kafir. Al-kafirun. Terserahlah membahasakannya non muslim kah? Apalagi orang apa selain kafir apa? Non muslim. Ya, orang yang tidak beragama Islam. Wahum ala ikhtilafi anwa'ihim. Tapi orang-orang kafir ini pun yang kekal di neraka itu macam-macam juga tingkatan nerakanya. Ala ikhtilafi anwa'ihim. Nah, tapi ada di antara orang yang masuk surga itu wa minhum al-kharijuna minha. Ada orang masuk neraka tapi kemudian akhirnya bisa keluar dari neraka. Al-kharijuna minha. Siapa mereka? Wahum usatul muwahhidin. Orang-orang ahlu tauhid, orang-orang yang mengimani keesaan Allah tanpa menyekutukannya dengan selainnya. Ini namanya al-muwahhidun. Tapi al-usa, yang berdosa kita. Ini pendosa. Makanya kita mohon ampun, jangan sampai kemudian mati tetap dalam keadaan dosa, atau sampai hari kiamat tetap dalam keadaan dosa. Orang-orang yang mati sampai tibanya hari kiamat dia masih mempunyai dosa, itu akan masuk neraka. Nah, tapi kemudian akan dikeluarkan. Wahum usatul muwahhidin atau al-muwahhidina al-usa. Nah, usa itu jamak dari asin pakai sod. Jadi asa ya'si, maksiat. Ya. Asa ya'si. Makanya bahasa Indonesia pun maksiat. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat. Itu akan masuk neraka, tapi kemudian akan dikeluarkan dengan apa dikeluarkannya? Di sini jelaskan di sini. Pegang kitabnya, baik yang PDF ataupun yang bukan PDF, lihat. Dikeluarkan dengan apa? Imma bisyafa'ah. Dikeluarkan bisyafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bis-syafaah wa imma bi ghairiha. Mungkin entah dengan apa. Ya, imma bis-syafaah bi ghairiha. Ala hasabi ma ya'ti minat tafsil, sesuai dengan penjelasannya masing-masing. Ala hasabi ma ya'ti minat tafsil, sesuai dengan penjelasannya masing-masing. Panjang, banyak ada penjelasan tentang ini. Jadi macam-macam orang yang akhirnya keluar dari neraka itu banyak. Tapi secara umum bisa dengan syafaat atau dengan selain syafaat. Ya. Inda syarhi dzalikal umri alladhi huwa al-umru al-khamis. Nanti akan dijelaskan panjang lebar ketika sudah masuk ke ini kan masih pengantar ini. Masuk ke pembahasan umur yang kelima, al-umru al-khamis. Wa nahnu nashrahu kulla wahidin min hadhihi al-a'mar syarhan wajizan. Nanti kita akan jelaskan penjelasan tentang umur ini yang 5 tadi itu, hadhil a'mar syarhan wajizan, dengan penjelasan yang ringkas, yaliku biz zamani wal makan, sesuai dengan tempat dan waktunya, min ghairi tatwilin wa ishab, dengan tanpa dipanjang lebarkan, dengan tanpa bertele-tele, wala ijazi mahlin, tapi dengan tanpa mengurangi bihusuli al-fawaid al-maqsudah. Nah, kami akan jelaskan, katanya Alimul Hadar, dengan penjelasan yang ringkas, dengan tanpa mengurangi maksud yang diinginkan. Allati yaqa'u anha as-su'al. Nah, kalau sudah dijelaskan, kita sudah paham, tidak perlu bertanya lagi karena sudah cukup penjelasannya. Wa tamassu al-hajatu ila syarhiha. Cukup, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan ketika kami menjelaskan. Fa ammat tafsilu al-kulli, sedangkan penjelasannya yang al-kulli semuanya itu, fala matma'a fihi, tidak perlu. Li'annahu yastadi, karena penjelasan yang terlalu panjang lebar itu yastadi akan menyebabkan syarhan tawilan panjang, wa basatan mumillan, bisa juga membosankan. Itu teman-teman sekalian yang bisa kita baca, yang bisa kita share pada pagi hari ini, yang bisa kita kaji bersama-sama. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat kita akan kembali bertemu, melanjutkan kitab ini dari halaman 17 sampai halaman 18 insyaallah, baru masuk pada al-umru al-awwal. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.